Mas, kamu lagi ngapain? Aku lagi bikin podcast drama horor nih. Ajarin aku dong bikin podcast drama. Gimana kalau kita belajar bareng aja di Masterclass Audio Drama Kelas Podcast Siberkreasi tiap Sabtu Minggu mulai tanggal 6 November. Gratis kok. Mau. Ih, keren. Itu efek Foley juga ya? Ajarin. Itu bukan aku. Jadi itu suara apa? Itu namanya jump scare. Makanya ikutan Masterclass Audio Drama Kelas Podcast Siberkreasi biar podcast lu tambah drama. Daftar sekarang di siniar.net/drama. Siniar.net/drama. Lah kok dia lari? Mas, pokoknya kita putus. Jadian sama abang aja, Neng. Ntar abang ajarin podcast drama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan warga desa Sukawedi? Semoga baik-baik saja. Bertemu lagi sama gua Tian dari Jakarta. Kalau diingat lagi kejadiannya, sebenarnya sih bikin gue sedikit trauma ya. Karena kejadian ini pertama kali gue ngerasain yang namanya itu pingsan. Iya, kejadian ini adalah kejadian pertama kali di mana gue ngerasain yang namanya pingsan. Ada sedikit pertanyaan juga sih yang sebenarnya masih belum bisa gue temuin jawabannya sampai sekarang. Karena kalau diingat lagi itu seperti ada sesuatu yang nyangkut tapi masih belum gue tahu apa itu. Kejadiannya itu sekitar 16 tahun yang lalu, saat gue masih duduk di bangku SMA. Saat itu gue pulang larut malam dari sekolah. Dikarenakan pada saat itu ada latihan ekstrakurikuler yang mana sebentar lagi itu mau ada lomba 17-an tingkat DKI. Jadi nggak mungkin juga buat eskul gue melewati lomba tersebut ya, karena gue salah satu anggotanya. Setelah menjalani proses berbulan-bulan lamanya, saatnya kita gladi resik waktu itu. Selesai gladi resik, itu jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kami baru aja selesai latihan dan bersiap buat pulang. Oh iya, gue itu tinggal di pinggiran kota Jakarta. Daerahnya itu nggak terlalu ramai. Dan masih ada sedikit area persawahan di sana saat itu. Jarak sekolah dan rumah gue itu lumayan jauh. Harus ditempuh dengan menaiki 2 kali angkutan umum. 1 kali dari depan sekolah menuju kantor kelurahan tempat gue tinggal, dan yang kedua kalinya itu dari kantor lurah sampai tepat di depan pelataran rumah gue. Iya, rumah gue itu tepat berada di pinggir jalan persis. Sebenarnya kalau gue lagi nggak ada duit atau nggak punya uang lebih atau lagi pengen irit lebih tepatnya, itu biasanya gue berjalan kaki ya. Dari depan kelurahan itu sampai rumah itu sekitar jarak 2 km. Tapi jarang banget gue buat jalan kaki. Walaupun 2 km tetap aja yang namanya pulang sekolah itu pasti rasanya tuh pengen cepat-cepat nyampe rumah, capek segala macam. Ya, jadi gue terbilang sangat jarang untuk jalan kaki. Oke, kembali lagi ke cerita. Pada saat itu gue pulang sekitar jam 8.15 malam dari sekolah. Itu pertama kali gue pulang selarut itu karena emang ada latihan ekstrakurikuler. Di dalam angkot ada banyak teman-teman dari eskul gue juga yang pulang searah. Dan begitu angkot mulai jalan, satu persatu teman gue udah turun. Karena emang rumah gue yang paling jauh, jadi otomatis gue turun paling akhir. Jam sudah menunjukkan pukul 8.45 malam saat gue sampai di depan kantor lurah. Dan sekarang gue harus menunggu angkot kedua yang menuju ke arah rumah gue. Sambil nunggu, gue coba melihat kanan kiri saat itu. Suasana jalan tuh udah kelihatan sepi, gak seperti biasanya. Cuma terlihat beberapa kendaraan pribadi ngelintas, sama warung kelontong yang ada di depan jalan itu masih buka ya, masih melayani pembeli. Gak kerasa, udah 15 menit gue nunggu angkot, tepat jam 9, dan gue masih belum melihat angkot lewat. Selang beberapa detik,
Tiba-tiba ada suara gak jauh dari tempat gue berdiri, manggil gue saat itu. "Dek, nungguin siapa?" Begitu gue noleh, oh ternyata security yang sedang jaga di depan kantor lurah. Gue jawab aja, "Nunggu angkot pak." Tapi tiba-tiba dia bilang, "M23, sepertinya itu udah angkot terakhir yang jalan dek, kira-kira 20 menit yang lalu." Nah, gue sedikit kaget di sana. Gue memang belum pernah ya pulang selarut ini, tapi gue nggak nyangka kalau angkot yang menuju rumah gue itu beroperasi cuma sampai jam 8.30 malam. Udah nggak ada lagi angkot yang beroperasi saat itu. Dalam hati, terpaksa gue harus jalan. Ya, 2 kilometer, nggak terlalu jauh, nggak apa-apa deh gue jalan. Jadi saat itu gue berniat buat jalan dari depan kantor lurah menuju rumah gue. Tapi baru aja gue beranjak beberapa langkah dari tempat gue berdiri sedari tadi, tiba-tiba gue teringat akan sesuatu. Saat itu gue langsung teringat 2 pohon besar yang berada di samping lapangan sepak bola. 2 pohon beringin besar yang berada di sisi kanan dan kiri jalan, yang gak jauh dari rumah tempat gue tinggal. Dan lagi-lagi gue tersadar, selain lapangan sepak bola yang ada di sisi kanan jalan, di seberangnya itu adalah tempat pemakaman umum. Astagfirullahaladzim. Saat itu gue benar-benar baru sadar bakal ngelewatin jalan itu. Akhirnya gue beranikan diri buat tetap jalan. Gue beranikan diri buat melangkah terus. Langkah demi langkah gue laluin. Semakin gue berjalan, rasanya itu jalan semakin sepi, semakin sunyi banget. Gue juga merasakan jalan yang gue lewatin ini seperti yang gue kenal, tapi beda. Rumah demi rumah itu gue lewatin, tapi gak ada seorang pun gue temuin. Hanya suara jangkrik sama katak doang yang nemenin gue jalan saat itu. Gue coba nengok ke belakang, itu jalanan sepi, berkabut dan gelap. Cuma penerangan redup dari lampu teras rumah warga. Gak ada kendaraan sedikit pun yang lewat gue lihat. Gue tuh ngerasa capek, lelah. Aktivitas yang gue lakuin sedari pagi itu ngebuat gue lelah. Dalam hati gue, ayo, kira-kira ini tinggal 1 kilometer lagi. Gue pasti bisa, semangat dalam hati gue. Akhirnya sekitar 500 meter lagi gue bakal nyampe di depan rumah. Gue udah gak sabar tuh, pengen mandi, istirahat. Tapi tiba-tiba gue terdiam saat gue ngeliat tepat di depan gue itu ada 2 pohon beringin besar berdiri yang gak jauh dari hadapan gue. Iya, lapangan sepak bola. Ini daerah gue kenal banget. Lapangan bola di sisi jalur kanan, dan di seberangnya itu pemakaman umum. Tepat di berada sisi kiri gue sedang berjalan saat itu. Gue takut sekali. Takut bukan main. Gue jalan sedikit nunduk. Sesekali gue ngeliat ke depan, itu 2 pohon itu seperti layaknya gerbang loh. Gerbang yang besar sekali menuju dimensi lain. Gue gak tahu ya, hanya perasaan gue aja waktu itu. Gue terus beraniin langkah gue saat itu. Sesampai di depan pemakaman umum, ya gue takut. Akhirnya gue nyoba nyebrang dan gue ambil sisi kanan jalan yang berada tepat di sebelah lapangan sepak bola. Gue merinding saat itu. Ditambah udara yang dingin banget itu, nusuk kulit, bener-bener. Gue berjalan tuh cepet sekali. Dan saat itu gue sedang merasa kayak diperhatikan. Gue merasa di belakang gue, kanan gue, kiri gue, itu di sekeliling gue banyak banget yang sedang memandang gue. Itu bener-bener perasaan yang gak bisa gue bohongin ya. Mata-mata yang mengintai gue dari kegelapan. Gue sadar, tapi jangan harap ada niat gue buat nengok ke belakang. Rasa takut ini tuh lebih besar dibanding rasa penasaran gue. Saat itu sangat gelap, hanya cahaya bulan yang nerangin jalan doang, dan cahaya lampu kuning yang redup di seberang jalan yang bersumber dari gazebo kecil yang berada di tengah pemakaman tersebut. Gak ada lagi pencahayaan lain. Bulu kuduk gue merinding banget sejadi-jadinya. Dengan langkah cepat dan pandangan yang sedikit nunduk, akhirnya gue berhasil melewati kedua pohon tersebut. Akhirnya setelah gue melewati 2 pohon beringin besar itu, langkah demi langkah gue lewatin, merinding gue udah sedikit hilang ya. Tapi gue sedikit merasa keanehan di sini. Sepertinya tuh semakin gue berjalan tuh rasanya semakin jauh. Padahal gue yakin kalau dari lapangan ini ke rumah gue itu tuh deket banget. Cuma sekitar 300 meter lah. Beberapa jauh lagi gue harus berjalan. Mata gue udah sedikit berkunang saat itu.
Gue perhatiin kanan kiri gue. Gue kenal sekali rumah ini. Gue kenal sekali rumah-rumah yang ada di sebelah gue ini. Ini tuh rumah tetangga-tetangga gue. Tapi nggak ada satupun orang yang di luar gitu. Yang gue temuin tuh saat itu nggak ada. Dan beberapa saat keadaan seperti itu gue jalan terus. Akhirnya gue sampai di depan rumah. Gue kenal banget rumah itu. Ini rumah Adam, teman gue, teman sepermainan gue, tetangga. Sudah deket berarti rumah gue. Hanya beberapa puluh meter di depan. Senang sekali saat itu, lega perasaan gue. Gak ada namanya itu takut lagi kan. Gue tetap jalan, perlahan, ngantuk sekali saat itu. Gue rasa ini masih jam 9:30 atau jam 10 ya. Tapi itu seperti jam 2 malam, gue gak tahu udah perasaannya. Kayak udah tengah malam gitu perasaannya. Akhirnya, setelah gue sampai depan rumah dan berdiri tepat di depan pelataran rumah gue terdiam. Seketika badan gue lemes. Dalam keadaan lemes, bibir gue itu bergetar hebat sekali. Tangan gue kaku. Gue gak tahu apa yang terjadi saat itu. Gue bener-bener gak tahu apa yang harus gue perbuat. Saat itu gue berada tepat di depan pelataran rumah gue. Gue kaget, rumah yang ada di depan hadapan gue ini, itu rumah gue. Iya bener, itu rumah gue. Tapi ini rumah gua 10 tahun yang lalu. Kondisi rumah itu persis seperti rumah gua yang dulu. Saat gua masih SD. Rumah sederhana, berhalaman teras luas, dengan pohon jambu besar yang tepat berada di depan teras sebagai ciri khasnya. Yang mana saat itu juga udah ditebang sama bokap gua saat mau merenovasi rumah tersebut. Saat itu keadaan rumah gue sangat gelap. Gue kaku, gue gak bisa ngebayangin perasaan gue saat itu. Apa yang harus gue perbuat gue gak tahu. Yang gue tahu ini rumah gue. Tapi kenapa rumah gue tuh jadi balik lagi ke masa lalu seperti rumah gue yang dulu. Seharusnya rumah gue itu lantai 2 dan gak seperti ini keadaannya. Tapi gue kenal ini rumah gue. Akhirnya gue coba buat tenang. Rumah saat itu keadaannya gelap banget. Cuma ada sedikit cahaya lampu redup dari dalam rumah, menembus melalui jendela yang dipasangi gorden putih. Sekilatan juga gue ngeliat TV nyala saat itu, yang mantul cahayanya ke arah jendela. Tubuh gue gemeter tapi lemas, heran gak bisa dikendaliin. Saat itu gue beraniin diri. Setelah gue sedikit ambil nafas, akhirnya gue memberanikan diri untuk mengetuk pagar teras depan. Dengan tangan sedikit gemeter, gue berharap ada keluarga gue yang datang. Entah itu ayah, ibu, adik, siapalah. Sambut gue, please. Gue capek banget. Intinya gue mau istirahat. Begitu gue ketuk, itu gerbang gue ketuk beberapa kali, tapi gak ada jawaban. Tidak lama, di balik jendela gorden, itu gue melihat seseorang berjalan keluar rumah. Awalnya, gue gak tahu persis siapa itu orang. Tapi lama-kelamaan gue bisa ngelihatnya. Seseorang nenek yang kelihatan tua berjalan pelan keluar pintu dan berjalan ke arah gue, ke depan gerbang, tepat di mana gue berada. Dia menuju ke arah gue dan mencoba buat membukakan pintu gerbang saat itu. Dan tiba-tiba tanpa sadar gue di situ kaget banget. Gue nangis. Tanpa gue sadarin gue meneteskan air mata saat itu. Gue nangis. Sosok tua rentan yang ada di hadapan gue itu tersenyum sambil berusaha untuk membukakan gerbang dan memandang gue. Yang gue lihat itu adalah almarhum nenek gue yang udah gak ada. Iya, sambil tersenyum dia berkata, "Ayo sini masuk, jangan di luar. Sini masuk, di dalam aja." Gue pun masih belum percaya ya dengan apa yang gue lihat saat itu. Gue masih belum sanggup menjawab perkataan nenek gue. Saat itu gue cuma diam. Gue mencoba buat tegar dan perasaan gue tuh bener-bener emang kangen sama beliau. Akhirnya saat itu gue mencoba buat tenang. Gue menghela nafas panjang
Dan di saat gue ingin mengusap air mata gue dengan punggung tangan, itu dari ekor mata gue ada banyak sekali bayangan hitam di belakang gue. Entah kenapa saat itu gendang telinga gue tuh seperti terus-terusan. Seketika itu gue gemeter, campur aduk rasanya. Itu di ekor mata gue melihat bayangan banyak sekali di belakang gue. Pada saat itu gue pengen memastikan ada apa di belakang gue. Tapi sebelum gue sempat nengok ke belakang, tiba-tiba sosok nenek ini yang ada di depan gue berkata dengan nada yang lumayan tinggi ya, Jangan lihat ke belakang, sini masuk aja. Gue kaget banget. Gue gak ngerti apa yang harus gue lakuin. Badan gue ini kaku. Gue gak bisa gerak saat itu. Gue gak bisa menentukan kemana kaki ini bisa melangkah. Telungkup gue, leher gue, punggung gue itu dingin dan bergetar hebat. Berat sekali. Saat itu tiba-tiba aja sosok nenek ini narik tangan gue sekencang-kencangnya. Ditarik tangan gue masuk ke dalam teras, melewati pintu gerbang rumah. Seketika gue terhempas oleh tarikan nenek tersebut. Tarikan itu kuat banget. Alhasil gue tersungkur jatuh ke dalam teras. Sejatuhnya gue mencoba buat membalikan badan. Dan apa yang gue lihat itu benar-benar bikin gue gak bisa lupa. Gue terbelalak saat itu, gak sadarkan diri. Sekurang-kurangnya 5 detik sebelum gue jatuh pingsan karena shock. Itu ada ketakutan yang hebat, yang luar biasa hebat yang gue alamin. Gue melihat sosok di depan teras, bermacam-macam itu makhluk yang memandangi gue. Dari sosok kuntilanak berumuran darah, sekujur tubuhnya itu pakaiannya merah semua karena darah. Sosok pocong bermuka hancur, bola matanya hampir keluar, dengan kafan yang warna hitam, coklat kehitaman seperti itu. Terus lagi sosok-sosok menyerupai leak berpostur pendek dengan lidahnya menjulur, dengan gigi taring yang panjang. Dan juga yang gue ingat itu manusia-manusia berpostur tinggi. Ada yang berbadan besar, ada yang kurus. Tingginya itu sekitar 3-5 meter. Dengan mata merah, bertelanjang dada, dan tangan yang panjang menjulur hingga menyentuh aspal jalan. Itu semua makhluk memandang ke arah gue bersamaan. Gue terus mencoba buat tersadar saat itu. Mencoba berusaha menghadapi pemandangan yang ada di depan mata gue. Dan sosok itu pun terus mendekati gue dengan perlahan. Saat itu gue merasa ketakutan yang luar biasa hebat. Gak pernah gue merasakan hal semacam ini seumur hidup gue. Badan gue akhirnya kejang. Akhirnya gue lemas dan gue jatuh pingsan. Iya, gue jatuh pingsan saat itu. Gue gak ngerti, banyak sekali makhluk menyeramkan seperti itu di belakang gue. Firasat gue mungkin benar. Makhluk ini yang terus ngintai gue dari tadi di jalan. Iya, gue gak tahu pasti. Esoknya itu gue ditemuin tergeletak di depan halaman teras rumah. Nyokap gue yang biasanya udah bangun ya sebelum azan subuh, itu menyadari ada seseorang yang tergeletak di depan teras. Nyokap gue langsung ngecek dari balik jendela. Ternyata itu adalah gue yang pingsan semalam. Akhirnya nyokap gue manggil bokap. Akhirnya bokap gue tuh gotong gue ya ke ruang tamu. Saat itu udah pagi, sekitar jam 6. Itu gue akhirnya terbangun ya. Saat gue terbangun, ya gue melihat ada bokap gue di sana. Dia sedang memberikan pijatan-pijatan kecil dan sedikit aromaterapi ya. Gue pas bangun ada nyokap juga. Saat itu gue langsung memeluk keduanya. Gue masih mengingat kejadian semalam, trauma banget. Cemas ada, takut ada, sedikit rembes juga mata gue saat itu ya. Saat gue cerita sama mereka kalau semalam itu gue ketemu sama almarhum nenek, ketemu sama beliau di depan teras. Gue ceritain semua kejadian yang gue alami semalam. Ya, yang pastinya sambil ngeteh juga ya. Setelah gue selesai cerita, nyokap gue bilang, kemarin kan kamu izin sama mama
mau nginep di rumah Ari, katanya mau latihan sampai malam di sekolah. Kenapa nggak ngabarin kalau mau pulang? Nah, gue baru ingat kalau gue tuh kemarin emang udah izin ke nyokap gue buat nginep di rumah Ari, teman sebangku gue. Mungkin karena hari itu gue sangat lelah, sibuk dari pagi, mesti PM juga, dan ngejar latihan juga. Jadi gue lupa gitu. Akhirnya gue lupa ya. Dan gue pulang saat itu nggak ngabarin nyokap. Dan sebelumnya pun gue ngabarin nyokap buat nginep. Jadi nyokap gue taunya ya gue nggak pulang. Saat itu nyokap gue juga kaget, terheran loh. Dia nanya, semalam kamu masuk gerbang lewat mana? Sedangkan saat nyokap gue lihat gue pingsan itu posisi gue ada di dalam teras. Dan gerbang teras pun saat itu masih dalam keadaan tergembok. Cuma bokap sama nyokap gue doang yang punya kuncinya. Gue cuma diem dong, gue gak bisa jawab. Gue juga gak ngerti kenapa gue bisa di dalam. Kalaupun masuk akalnya gue cerita nenek gue yang bukain kan gak mungkin. Akhirnya gue gak bisa jawab. Mau percaya mau enggak ya, itu hak mereka, hak nyokap gue. Intinya gue gak tahu kenapa gue bisa ada di dalam teras saat itu. Saat beberapa hari setelah kejadian tersebut, nyokap gue datang ke kamar. Ya nggak biasanya ya, dia masuk ke kamar, duduk di kasur gue yang lagi baca-baca, yang lagi coba buat ngerjain tugas. Tiba-tiba gue dengar dia bercerita. Katanya itu saat gue masih bayi, di usia gue yang umur 2 tahun lah, itu almarhum nenek pernah bercerita sama nyokap. Kata beliau pernah menemui seorang tamu yang mengetuk pintu gerbang teras pagi sekali sebelum azan subuh, sekitar jam 3 pagi. Nenek gue yang saat itu udah terbiasa bangun pagi, mencoba keluar untuk membukakan gerbang tersebut dan melihat siapa sih tamu yang datang sepagi ini. Begitu dibukakan gerbangnya, nenek merasa nggak asing sama pria ini. Nenek itu seperti mengenal baik pria ini, seperti udah dekat lah gitu. Seorang remaja yang terlihat sangat sopan dan hanya tersenyum sama nenek. Lalu nenek gue membalas senyum tersebut dong sambil membukakan gerbang teras. Tapi setelah gerbang teras itu dibuka, tiba-tiba pria muda itu hilang. Tiba-tiba hilang gitu. Dalam keadaan membuka teras kan sedang nunduk ya nenek gue. Nah itu begitu lihat ke depan lagi, itu udah hilang. Menghilang gitu aja. Itu nenek gue sempat kebingungan dan sedikit bertanya-tanya dalam hati, siapa sih orang ini? Dan belum sempat menyilahkannya untuk masuk karena kejadiannya itu begitu cepat. Paginya nenek itu bercerita kejadian tadi subuh itu ke nyokap. Dan nyokap gue cuman heran ya, sama sedikit acuh juga. Nggak jelas nih, paling cuman halu aja nih gitu, menurut nyokap gue sih. Tapi saat cerita itu wajah nenek itu kelihatan sedikit sedih gitu. Sampai akhirnya setelah kejadian yang gue alamin ini, ibu gue tuh baru sadar. Dia jadi teringat sama cerita nenek 10 tahun yang lalu. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan. Maaf jika pengalaman gue ini kurang serem. Semoga bisa diambil sisi baiknya aja ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga kita dijauhi dari segala mara bahaya. Selalu bahagia dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.